Bayangkan kamu punya produk yang luar biasa. Rasanya enak, kualitasnya bagus, dan harganya pun bersaing. Tapi kenapa penjualannya seret? Jawabannya sederhana, yaitu bukan produknya yang salah, tapi cara memasarkannya yang belum tepat sasaran. Di dunia usaha kecil, rencana pemasaran bukan sekedar strategi tambahan. Ia adalah pondasi utama agar bisnismu bisa dikenal, dipercaya, dan dibeli. Membuat rencana pemasaran yang efektif tidak harus rumit, penuh istilah teknis, atau butuh anggaran besar. Bahkan banyak pelaku usaha kecil yang sukses karena mengandalkan rencana yang sederhana namun terstruktur dengan baik. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman yang tajam, eksekusi yang konsisten, dan keberanian untuk terus belajar dari pasar. Di video ini kita akan kupas tuntas 10 cara membuat rencana pemasaran yang bukan hanya rapi di atas kertas, tapi benar-benar bekerja di lapangan, mulai dari mengenali siapa target pasar kamu, sampai bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi pemasaran secara objektif. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir, karena setiap poinnya bisa jadi kunci pertumbuhan usahamu yang selama ini kamu cari. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara membuat rencana pemasaran efektif untuk usaha kecil yang pertama, yaitu adalah mulailah dari siapa yang kamu ajak bicara, bukan apa yang kamu jual. Banyak pengusaha kecil terjebak dalam satu kesalahan klasik, yaitu terlalu fokus pada produk, bukan pada orang yang akan membelinya. Mereka sibuk memoles kemasan, merancang diskon hingga menata etalase, tapi lupa satu hal, untuk siapa semua itu dibuat. Tanpa tahu siapa target pasar yang sebenarnya, semua upaya promosi hanya akan jadi teriakan di tengah keramaian. Bayangkan kamu menjual teh herbal penurun kolesterol. Apakah kamu akan mempromosikannya ke komunitas anak muda yang lebih suka kopi susu? Atau di grup ibu-ibu usia 40 tahun ke atas yang mulai peduli kesehatan? Dengan memahami siapa yang kamu ajak bicara, kamu bisa menyusun pesan yang lebih personal dan menyentuh, bukan sekedar iklan umum yang mudah dilupakan. Buatlah profil pelanggan idealmu, beri mereka nama, usia, pekerjaan, bahkan kebiasaan belanja. Semakin detail kamu mengenalnya, semakin mudah kamu berbicara dengan bahasa mereka. Jangan takut sempit, karena pasar yang sempit tapi tepat jauh lebih menguntungkan daripada pasar luas yang tidak peduli. Menurut data dari HubSpot, bisnis yang menggunakan buyer persona dalam strategi pemasarannya mengalami peningkatan efektivitas sebesar 124% dalam kampanye email marketing mereka. Itu bukan angka kecil dan jelas menunjukkan betapa pentingnya mengenal audiens secara mendalam. Coba tanya pada dirimu sendiri, siapa sebenarnya orang yang paling membutuhkan produkmu? Di mana mereka berkumpul? Apa masalah yang mereka hadapi? Dari jawaban itulah strategi pemasaranmu akan mulai terbentuk dengan arah yang jelas dan tajam. Kemudian cara yang kedua adalah cerita menjual lebih kuat dari sekedar iklan. Pernahkah kamu membeli sesuatu hanya karena kisah di baliknya menyentuh hati? Itulah kekuatan storytelling dalam pemasaran. Di tengah lautan produk yang hampir sama, cerita bisa jadi pembeda yang paling kuat. Konsumen tidak hanya membeli barang, mereka membeli makna, nilai, dan perasaan yang dibungkus dalam cerita yang autentik. Misalnya, seorang ibu rumah tangga di Jogja memulai usaha kue kering karena ia menyekolahkan anaknya hingga kuliah. Ia menjual lewat Instagram sambil membagikan kisah perjuangannya di setiap caption. Hasilnya, bukan hanya laris manis, tapi pelanggannya ikut merasa terlibat dalam perjuangannya. Dari situ lahirlah loyalitas. Cerita tidak harus dramatis, cukup jujur, personal, dan relevan dengan nilai produkmu. Ceritakan kenapa kamu memulai usaha ini, tantangan apa yang kamu hadapi, dan harapan apa yang ingin kamu wujudkan lewat bisnis kecilmu. Cerita yang sederhana tapi tulus bisa jauh lebih kuat daripada promosi yang megah tapi kosong. Pertanyaannya, apa kisah di balik produkmu? Apakah itu cerita tentang keinginan membahagiakan orang tua, atau tentang keinginan menciptakan produk yang lebih sehat untuk keluarga Indonesia? Jawabanmu itulah yang bisa menjadi magnet emosional bagi calon pembeli. Jadi mulai sekarang, jangan hanya menjual produk, bangun kisah. Karena di balik setiap pembelian yang terjadi ada hubungan yang terjalin.
Dan hubungan itu lahir dari cerita, bukan dari potongan harga. Kemudian cara yang ketiga adalah data bukan musuh, tapi kompas arah bisnis kecilmu. Banyak pelaku usaha kecil menganggap data adalah wilayahnya perusahaan besar, penuh grafik rumit dan angka yang bikin pusing. Padahal kenyataannya, data bisnis jadi sahabat terbaik bagi bisnis kecil. Ia membantumu melihat apa yang benar-benar terjadi, bukan hanya yang kamu kira sedang terjadi. Contohnya sederhana, kamu posting promosi di Instagram, lalu hanya 20 orang yang menyukai, tapi di TikTok dengan video yang lebih santai, bisa dapat 5.000 view. Itu adalah data, dan data itu memberi pesan. Mungkin audiensmu lebih aktif di TikTok. Dengan memahami angka-angka ini, kamu bisa mengarahkan energimu ke tempat yang lebih efektif. Menurut laporan Hootsuite 2024, lebih dari 78% UMKM yang aktif menggunakan data performa media sosial mengalami peningkatan konversi hingga 2 kali lipat dalam waktu 6 bulan. Artinya, keputusan yang didasarkan pada data bukan sekedar pilihan cerdas, tapi strategi wajib. Tak perlu software mahal. Gunakan alat gratis seperti Google Analytics, Meta Insights, atau bahkan spreadsheet sederhana. Catat apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang patut dicoba ulang. Perlakukan data seperti peta. Kamu tetap yang mengemudi, tapi data yang memberi petunjuk arah. Jangan hanya bertanya, apa yang harus saya lakukan, tapi ubah menjadi apa yang angka-angka ini ingin saya perbaiki. Karena semakin kamu bersahabat dengan data, semakin kamu bisa melangkah mantap ke arah yang benar. Kemudian cara yang keempat adalah pemasaran itu seperti peta harta karun. Tanpa titik tujuan, kamu akan tersesat. Bayangkan kamu sedang memulai petualangan mencari harta karun. Kamu punya kapal, peralatan lengkap, dan semangat yang membara. Tapi ada satu masalah, yaitu kamu tidak tahu kemana arah tujuanmu. Itulah yang terjadi saat kamu menjalankan usaha tanpa menetapkan tujuan pemasaran yang jelas. Tujuan pemasaran adalah titik X di peta usahamu. Apakah kamu ingin meningkatkan jumlah pelanggan, menambah pengikut media sosial, atau meningkatkan omset 30% dalam 3 bulan? Tujuan yang jelas akan membantumu menyusun langkah yang terarah dan menghindari pemborosan energi. Banyak pemilik usaha kecil merasa asal jualan aja dulu. Tapi strategi seperti ini beresiko menghabiskan waktu, tenaga, dan dana untuk hasil yang minim. Menetapkan tujuan bukan sekedar formalitas. Ini adalah pondasi untuk mengevaluasi apakah strategimu berhasil atau perlu diputar arah. Gunakan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi meningkatkan penjualan kue kering 20% dalam 2 bulan dengan promosi bundling Ramadan. Semakin spesifik, semakin terarah eksekusinya. Jadi sebelum kamu mulai menyebar brosur, pasang iklan, atau membuat konten, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya tujuan yang ingin aku capai? Karena tanpa tujuan yang jelas, semua strategi hanyalah usaha yang mengambang tanpa arah. Kemudian cara membuat rencana pemasaran efektif untuk usaha kecil yang kelima adalah apa yang membuat orang percaya lalu membeli. Yaitu kepercayaan yang ditanam, bukan dijual. Coba renungkan, kapan terakhir kali kamu membeli sesuatu dari penjual yang baru kamu kenal, tanpa riset, tanpa rekomendasi, dan tanpa ulasan? Jarang sekali bukan? Karena dalam dunia yang penuh pilihan seperti sekarang, kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam pemasaran. Ada cerita menarik dari seorang penjual tanaman hias di Bogor. Ia tidak langsung gencar menjual, tapi justru rutin membagikan tips perawatan tanaman lewat live TikTok. Ia menjawab pertanyaan dengan sabar, menyapa followersnya dengan nama, dan bahkan mengingat siapa yang pernah membeli. Setelah 3 bulan, bukan hanya tokonya makin ramai, tapi juga banyak pelanggannya merasa dekat meski belum pernah bertemu langsung. Kepercayaan dibangun dari konsistensi, kejujuran, dan perhatian. Jika kamu bilang produkmu tahan lama, buktikan. Jika kamu bilang gratis ongkir, jangan akali dengan harga dinaikkan diam-diam. Audiens zaman sekarang sangat peka. Sekali saja kamu mengecewakan mereka, sulit untuk kembali dipercaya.
Sisipkan testimoni asli, tunjukkan proses produksi dengan jujur, dan jangan takut menunjukkan sisi manusia dari bisnismu. Bahkan jika kamu masih skala rumahan, justru disitulah daya tariknya. Orang lebih suka membeli dari manusia daripada dari brand yang dingin dan anonim. Jadi sebelum kamu berharap orang membeli produkmu, tanyakan dulu, sudahkah aku membangun rasa percaya? Karena dalam dunia digital, kepercayaan bukan hanya pintu menuju penjualan, tapi juga gerbang menuju loyalitas. Kemudian cara yang keenam adalah tren marketing cepat berubah, tapi strategi adaptif akan selalu bertahan. Tahukah kamu bahwa konten video pendek kini jadi senjata paling efektif dalam menarik perhatian calon pelanggan? Menurut laporan Data Reportal 2024, durasi ideal konten promosi yang paling banyak ditonton adalah 15-30 detik. Ini bukan sekedar tren, ini adalah cermin dari gaya hidup digital yang serba cepat dan instan. Banyak usaha kecil masih terjebak pada pola lama, yaitu desain flyer, broadcast teks panjang di WhatsApp, atau promosi seadanya di status. Padahal saat ini, satu video kreatif di TikTok bisa mendatangkan lebih banyak pembeli dibanding brosur cetak yang dibagikan seminggu penuh. Kuncinya, relevansi dan kecepatan adaptasi. Adaptif bukan berarti ikut-ikutan tanpa arah, tapi kamu perlu tahu apa yang sedang ramai, lalu sesuaikan dengan identitas bisnismu. Misalnya, jika kamu jual makanan, buat video behind the scene proses masak sambil menyisipkan narasi yang menggugah selera. Jika kamu jual kerajinan tangan, tampilkan proses pembuatan dan kisah di balik produknya. Tren digital selalu berubah, tapi yang tidak pernah usang adalah kepekaan terhadap apa yang disukai audiens. Jangan tunggu sempurna baru posting. Justru keaslian dan spontanitas seringkali jauh lebih menarik daripada konten yang terlalu kaku dan terstruktur. Jadi tanyakan pada dirimu hari ini, apakah bisnismu masih diam di tempat atau sudah mulai bicara dalam bahasa zaman? Karena di era digital yang lambat beradaptasi akan kalah cepat dengan yang mau belajar. Kemudian cara yang ketujuh adalah jangan jual ke semua orang, jual ke orang yang tepat. Bayangkan kamu menjual es krim rasa unik seperti rasa jahe atau kemangi. Kamu coba promosikan ke semua orang, dari anak kecil sampai orang tua. Tapi hasilnya banyak yang bingung, ragu bahkan menolak mencoba. Kenapa? Karena kamu belum mengenali siapa sebenarnya yang paling mungkin tertarik. Inilah pentingnya segmentasi audiens. Kamu tidak perlu menjangkau semua orang. Kamu hanya perlu menjangkau orang yang memang membutuhkan, menyukai atau tertarik dengan apa yang kamu tawarkan. Makin tajam segmentasimu, makin tepat arah tembakan strategimu. Misalnya, kamu jual sabun organik. Daripada menawarkannya ke seluruh pengguna internet, lebih baik kamu fokus pada segmen ibu-ibu muda, pencinta produk ramah lingkungan, atau komunitas hidup sehat. Dengan begitu, pesan pemasaranmu bisa lebih personal dan mengena. Banyak pelaku UMKM yang mengira semakin luas target pasar, semakin besar peluang. Padahal kenyataannya, semakin kamu menyempitkan target, semakin kamu bisa bicara langsung pada kebutuhan mereka. Konsumen pun merasa ini produk yang memang untuk saya. Jadi sebelum kamu bikin iklan atau promosi, tanyakan siapa sebenarnya yang akan benar-benar peduli dengan produkku. Karena dalam pemasaran, berbicara ke 100 orang yang tepat jauh lebih berharga daripada berteriak ke 10.000 orang yang salah. Kemudian cara yang ke-8 adalah suara pelanggan lebih tajam dari iklan. Gunakan dengan cerdas. Pernahkah kamu merasa ragu membeli sesuatu lalu berubah pikiran atau keyakinan hanya karena melihat testimoni orang lain? Itu bukan kebetulan. Itu adalah efek dari social proof, bukti sosial yang sangat kuat pengaruhnya dalam keputusan membeli. Dalam bisnis kecil, suara pelanggan adalah senjata yang sering diremehkan. Padahal testimoni yang jujur bisa jauh lebih meyakinkan daripada iklan berbayar. Orang lebih percaya pendapat pembeli lain daripada klaim dari si penjual itu sendiri. Ambil contoh sederhana, seorang pengusaha sambal rumahan di Jogja mulai memposting ulasan pelanggannya
yang mengatakan sambalnya bikin ketagihan sampai mimpi. Testimoni itu bukan hanya lucu dan nyata, tapi juga membentuk persepsi bahwa produknya memang punya daya tarik khusus. Efeknya, penjualan naik 3 kali lipat hanya dalam seminggu. Jadi jangan ragu untuk meminta ulasan setelah pelanggan membeli. Bisa lewat chat, email, atau langsung ketika mereka selesai transaksi. Lalu tampilkan testimoni tersebut dengan visual menarik, baik di media sosial, marketplace, maupun website. Ingat, pelanggan lama yang puas bisa jadi duta gratis untuk produkmu. Maka lakukan testimoni seperti aset, jaga, kumpulkan, dan gunakan untuk meyakinkan lebih banyak orang. Kemudian cara yang ke-9 adalah permudah jalan produkmu sampai ke tangan pembeli. Bayangkan kamu jualan keripik pisang yang enak banget, tapi untuk memesannya, pembeli harus DM dulu, isi formulir, transfer manual, lalu konfirmasi via WhatsApp. Prosesnya ribet, lama, dan bikin calon pembeli kabur sebelum sempat check out. Ini bukan soal rasa produkmu, tapi soal pengalaman membeli yang tidak menyenangkan. Distribusi bukan cuma soal pengiriman fisik, tapi juga tentang bagaimana kamu menyederhanakan jalur pembelian. Bisa lewat marketplace, link pemesanan otomatis, pembayaran digital, atau bahkan kerjasama dengan kurir lokal. Semakin mudah pelanggan mendapatkan produkmu, semakin besar kemungkinan mereka membeli kembali. Contoh nyata datang dari seorang penjual frozen food rumahan. Awalnya ia hanya melayani via chat, tapi kemudian membuka toko di Tokopedia dan Shopee. Dalam 1 bulan, order naik 80%. Bukan karena iklan, tapi karena distribusinya jadi lebih praktis dan terpercaya di mata pembeli. Coba tanya pada dirimu, apakah proses pembelian produkmu saat ini sudah sesederhana mungkin? Atau justru penuh hambatan kecil yang bisa membuat orang malas lanjutkan transaksi? Ingat, dalam pemasaran bukan produk terbaik yang menang, tapi produk yang paling mudah ditemukan, dibeli, dan sampai ke tangan pelanggan tanpa drama. Sederhanakan distribusimu dan kamu akan lihat bagaimana penjualanmu bergerak naik dengan sendirinya. Kemudian, cara membuat rencana pemasaran efektif untuk usaha kecil yang terakhir atau yang ke-10 adalah keberhasilan pemasaran dimulai dari keberanian untuk memulai dan belajar. Pemasaran yang efektif bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Dibutuhkan waktu, eksperimen, dan seringkali kegagalan sebelum bisa menemukan formula yang tepat. Tetapi satu hal yang pasti, setiap langkah yang kamu ambil hari ini membawa kamu lebih dekat pada kesuksesan. Mari kita kembali ke awal perjalanan. Kamu mungkin memulai usaha kecilmu dengan mimpi besar dan terkadang terasa seperti perjuangan yang tak berujung. Tetapi ingat, setiap pengusaha besar pun pernah memulai dari titik ini. Mereka mulai dengan keberanian untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk bangkit lagi. Pemasaran yang efektif itu seperti membangun sebuah rumah. Awalnya mungkin tampak seperti sekedar pondasi, tapi dengan setiap brick, setiap upaya pemasaran yang kamu lakukan, rumah itu mulai tegak. Kamu mulai menemukan pelanggan setia dan produkmu mulai berbicara sendiri. Mereka akan datang karena mereka percaya, karena mereka tahu kamu ada untuk memberi solusi, bukan sekedar menjual barang. Jika ada satu pesan yang ingin saya sampaikan di video ini, ia adalah jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk memperbaiki cara pemasaranmu adalah investasi besar untuk masa depan bisnismu. Terus beradaptasi, terus belajar, dan percaya bahwa kesuksesan akan datang, asalkan kamu konsisten. Satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak mudah, tapi jika kamu terus berusaha dan berinovasi, bukan tidak mungkin bisnismu akan berkembang pesat. Jadi, mulai dari sekarang, ambil langkah pertama dan buat rencana pemasaranmu jadi kenyataan. Dan siapa tahu bisnis kecilmu bisa jadi yang terbesar di daerahmu atau bahkan lebih. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga 10 cara membuat rencana pemasaran efektif untuk usaha kecil yang sudah kita bahas bisa memberi inspirasi dan membantu kamu memajukan bisnismu.
Setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk kesuksesan di masa depan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus berinovasi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang juga sedang menjalankan usaha kecil. Setiap usaha kecil punya potensi besar, dan bersama-sama kita bisa saling mendukung untuk berkembang. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang penuh dengan tips dan trik menarik untuk bisnismu. Kami ingin mendengar pengalamanmu, apa langkah pemasaran yang sudah kamu coba, bagaimana hasilnya. Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnismu terus berkembang. Sekian, wassalam.